Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 19 November 2021. Mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Demikian peribahasa yang lazim kita dengar di sekolah dulu, bukan? Ketika kita tidak memboroskan uang kita, namun menabungnya dengan baik, maka pada saatnya nanti kita akan menikmati hasil jerih lelah kita dengan baik pula. Salah satu cara menabung adalah dengan berhemat. Menabung bertujuan untuk kebutuhan hidup di masa tua nanti. Bila kita termasuk orang yang rajin menabung untuk hari depan kita di bumi ini, bagaimana dengan mengumpulkan harta di surga? Apakah panggilan ini juga masuk dalam salah satu agenda hidup kita? Nas bacaan hari ini adalah sebuah ingat-ingatan dari Tuhan Yesus tentang bahaya mengumpulkan harta di bumi tanpa mengingat Tuhan. Mengumpulkan harta di bumi tanpa mengingat Tuhan hanya akan berujung pada sebuah kekecewaan. Mengapa demikian? Ya, karena harta di bumi ini fana adanya. Seandainya saja kita memiliki harta kekayaan yang melimpah, ingatlah bahwa hidup kita ini hanya sementara. Semua harta yang kita kumpulkan hingga bergunung-gunung tak bisa kita bawa mati. Inilah yang disebut sementara atau fana. Hal lain yang harus kita ingat adalah bahwa harta yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun bisa raib atau habis dimakan oleh persoalan dan bencana dunia ini. Sebut saja badai COVID-19. Ini telah menjadi seperti ngengat dan karat yang memakan segala jerih lelah manusia dewasa ini, bukan? Banyak kisah pilu tentang hal ini. Inilah yang disebut sementara atau fana itu. Ketika manusia bersandar atau mengandalkan masa depan hidupnya pada harta yang telah dikumpulkannya di bumi tanpa mengingat Tuhan, maka manusia akan kecewa ketika tahu bahwa semua harta yang ia kumpulkan tidak dapat menolongnya. Saudaraku, mengumpulkan harta di surga adalah sebuah pilihan hidup seorang anak Tuhan yang tahu dari mana ia berasal dan kemana ia akan pergi. Kita harus tahu bahwa kita berasal dari Allah dan kepunyaan Allah sendiri. Kita harus tahu bahwa kita akan pergi menuju rumah kepunyaan Allah, yaitu rumah Bapa di surga. Oleh sebab itu, bagaimanakah cara hidup orang yang tahu bahwa dirinya adalah kepunyaan Allah? Yaitu hidup yang menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah kepunyaan Allah yang dititipkan kepada kita. Bagaimanakah cara hidup orang yang tahu bahwa dirinya sedang menuju rumah Bapa di surga? Yaitu hidup yang menyadari bahwa hidup kita adalah untuk menyenangkan Bapa kita di surga. Dan bila Kristus menyuruh kita mengumpulkan harta di surga, maka sebagai milik kepunyaannya, kerjakanlah dengan setia. Orang percaya yang sadar bahwa dirinya adalah kepunyaan Allah akan tahu memberi persembahan terbaik kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.